Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-6 chapter ketiga. Di chapter ini bakal dibahas tentang kekacauan yang terjadi di berbagai negara. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di kerajaan Zenobia, saat ini Hanzo sedang melaporkan semua informasi yang telah dia kumpulkan kepada Kongming. Tetapi sayangnya laporan itu malah membuat Kongming menjadi sangat kesal. Karena laporan itu mengatakan jika semua rencana mereka untuk membuat kerajaan Tsardom of Light dan juga kerajaan Holy Light saling berperang, ternyata rencana itu telah gagal total. Dan yang membuat Kongming semakin kesal lagi adalah karena dia tidak pernah menduga sebelumnya jika ternyata pasukan pemuja setan akan membuat kekacauan, sehingga semua rencana mereka menjadi gagal. Sedangkan Hanzo yang melihat Kongming sedang kesal, dia pun hanya bisa diam saja. Karena Hanzo sangat tahu, pasti Kongming saat ini sangat terguncang dengan informasi yang telah dia berikan. Dan setelah Kongming mulai tenang kembali, Hanzo pun lalu melanjutkan laporannya. Hanzo bilang kepada Kongming bahwa saat pasukan pemuja setan memanggil iblis Bahamut, ternyata pasukan Tsardom of Light malah memanggil malaikat tiruan. Tetapi sayangnya malaikat tiruan itu malah menyerang para pasukan. Bahkan malaikat tiruan itu tidak sanggup melawan Bahamut. Tetapi setelah itu, Bahamut pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh salah satu Holy Maiden dari kerajaan Holy Light, yaitu Luna Elegan. Dan Hanzo lalu bilang kepada Kongming. Hanzo bilang, jika kekacauan itu bisa terjadi adalah karena adanya pertempuran antara pasukan pemuja setan melawan pasukan elemental dari kerajaan Tsardom of Light. Dan pertempuran itu akhirnya membuat kekacauan terjadi di mana-mana. Kongming yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Karena dia juga sangat tahu bahwa pasukan dari kerajaan Tsardom of Light pasti dipimpin oleh uskup yang dia kenal. Dan dia juga sangat tahu jika jabatan di dalam kerajaan Tsardom of Light sangatlah penting. Sehingga uskup itu tidak akan membiarkan kota Suneo menjadi kota kematian. Karena jika hal itu terjadi, maka jabatan uskup miliknya akan goyah. Bahkan saat Kongming mengetahui jika uskup itu telah menghilang, dia pun menjadi sangat kecewa. Karena uskup itu adalah salah satu alat yang bisa dia gunakan untuk menghancurkan kerajaan Tsardom dari dalam. Lalu setelah itu, Hanzo bilang kepada Kongming bahwa kemungkinan uskup itu telah dibawa menuju kerajaan Holy Light. Kongming yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu dia bilang kepada Hanzo bahwa dia sangat penasaran apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Holy Light kepada uskup itu. Dan jika kerajaan Holy Light ingin mendapatkan informasi dari uskup itu, hal itu adalah hal yang bodoh. Karena setiap petinggi dari kerajaan Tsardom of Light yang telah menyimpan rahasia kerajaan, maka mereka tidak akan membocorkan informasi apapun kepada musuh sampai mereka mati. Tetapi Hanzo langsung membantah hal itu. Hanzo bilang kepada Kongming jika kemungkinan kerajaan Holy Light tidak akan melakukan interogasi. Dan menurutnya, pasti ada sesuatu hal yang lain yang akan mereka lakukan. Tetapi Kongming lalu bilang kepada Hanzo bahwa apapun yang akan terjadi, kerajaan Tsardom of Light pasti akan segera melakukan tindakan. Karena kerajaan Tsardom dikenal sebagai kerajaan yang sangat angkuh. Bahkan kerajaan Tsardom memiliki dua metode untuk menaklukkan suatu negara. Yang pertama adalah metode intimidasi. Dan dengan metode intimidasi, kerajaan Tsardom of Light selalu berhasil membuat negara yang lebih kecil darinya menjadi tidak berdaya. Sedangkan metode yang kedua adalah metode bujukan. Dan metode ini adalah biasanya kerajaan Tsardom of Light akan menyebarkan ajaran agamanya ke setiap negara yang besar atau negara yang setingkat dengannya.
sehingga nantinya Sardom akan dapat mengendalikan negara tersebut. Tetapi setelah itu, Hanzo pun dengan ragu-ragu bilang kepada Kongming. Hanzo bilang bahwa dia telah bertemu dengan seorang pria yang telah mengaku sebagai Raja Iblis. Dan pria itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan pria itu mampu mengalahkan malaikat tiruan dengan sangat mudah. Dan tidak hanya itu saja, pria itu juga memiliki seorang bawahan yang bernama Tahara. Dan Tahara ini adalah orang yang sangat kuat. Dan kekuatan mereka ini sangat besar, bahkan di luar pemahaman mereka sebagai manusia. Kongming yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan dia sulit untuk percaya jika pria itu bisa mengalahkan malaikat tiruan. Tetapi jika Hanzo yang mengatakan hal itu, maka hal itu pasti benar, karena Hanzo tidak mungkin berbohong. Lalu Kongming bilang kepada Hanzo bahwa sepertinya pria itu dan juga anak buahnya telah siap untuk bertempur melawan kerajaan Sardom. Tetapi Hanzo yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Hanzo bilang bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, karena pria itu saat ini hanya memimpin sebuah desa kecil dan belum berhasil mengambil alih kerajaan Holy Light. Tetapi walaupun begitu, karena pengaruh pria itu dan juga desanya, akhirnya bangsawan militer dan juga bangsawan butterfly dari kerajaan Holy Light, mereka telah bergabung dan membentuk aliansi. Dan hal ini membuat kerajaan Holy Light menjadi semakin kuat. Kongming yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sedikit agak cemas. Karena semua yang dilakukan oleh pria itu ada hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Dan orang yang bisa melakukan hal itu adalah orang yang memiliki kekuatan dan juga pengaruh yang sangat besar. Bahkan semakin dia berpikir tentang hal ini, malahan dia menjadi semakin yakin jika pria itu adalah Raja Iblis yang asli. Lalu setelah itu, Kongming bilang kepada Hanzo bahwa pria yang telah mengaku sebagai Raja Iblis, pasti orang itu adalah orang yang sangat ahli dalam strategi. Dan Hanzo lalu bilang kepada Kongming bahwa sebenarnya pria itu pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Dan pria itu bilang kepadanya jika dia akan mampir ke kerajaan Zenobia. Kongming yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah, karena dia tahu bahwa Zenobia telah diremehkan. Dan perlu diketahui, kerajaan Zenobia adalah sebuah kerajaan yang telah tumbuh menjadi sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Dan saat ini kerajaan Zenobia seperti seekor singa yang sangat lapar dan siap untuk memakan semuanya. Dan secara letak wilayahnya, maka kerajaan Zenobia dan juga kerajaan Holy Light saling berhadapan satu sama lain dan hanya dibatasi oleh daratan yang cukup luas, sehingga peperangan antara keduanya bisa dicegah. Bahkan jika pembatas itu tidak ada, maka kedua kerajaan ini akan berperang habis-habisan. Tetapi yang membuat Kongming sangat khawatir adalah pria yang telah mengaku sebagai Raja Iblis, karena pria itu bisa mengalahkan malaikat tiruan dengan sangat mudah. Bahkan Kongming sangat yakin jika saja pria itu sampai datang ke kerajaan Zenobia, maka kerajaan Zenobia pasti akan hancur. Dan hal itu membuat Kongming sangat takut. Dan setelah banyak pertimbangan, Kongming pun lalu bilang kepada Hanzo bahwa mereka tidak boleh membiarkan pria itu sampai datang ke kerajaan Zenobia, karena kerajaan Zenobia pasti akan dalam bahaya. Hanzo yang mendengar itu, dia pun lalu mengerti. Lalu Hanzo bertanya kepada Kongming, apa yang harus mereka lakukan? Dan Kongming lalu bilang kepada Hanzo, jika mereka tidak akan bisa menghadapi pria itu secara langsung, sehingga dia akan menjadikan kerajaan Eurytis menjadi kamp pasukan mereka untuk sementara, karena kerajaan Eurytis adalah kerajaan sekutu mereka. Hanzo yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Hanzo sangat tahu jika kerajaan Eurytis adalah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang sangat gila, yaitu Raja Jack Mad Dog. Tetapi setelah itu, Kongming langsung menjelaskan kepada Hanzo jika Raja Mad Dog telah banyak mendapatkan harta karun dari uskup yang telah ditangkap oleh Holy Light. Bahkan karena uskup itu, Raja Mad Dog banyak mendapatkan narkoba, budak, dan juga senjata secara ilegal. Dan jika Raja Mad Dog mengetahui bahwa uskup itu telah ditangkap oleh kerajaan Holy Light, maka kerajaan Eurytis akan melakukan tindakan, bahkan kemungkinan akan melakukan invasi kepada kerajaan Holy Light. Dan mereka nantinya akan memanfaatkan hal ini.
Tetapi Hanzo langsung memberikan peringatan kepada Kong Ming. Hanzo bilang kepada Kong Ming bahwa pria itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan dia sendiri tidak mampu untuk melawannya. Tetapi Kong Ming langsung bilang kepada Hanzo jika kali ini dia akan menggunakan Jenderal Leon dari Kerajaan Palma. Hanzo yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi tiba-tiba, salah satu bawahan dari Hanzo langsung datang untuk melaporkan sesuatu kepada Kong Ming. Lalu dia bilang kepada Kong Ming bahwa mereka telah mendapatkan sebuah surat dari salah satu bangsawan yang ada di Kerajaan Holy Light. Dan bangsawan itu ingin bertemu dengan Kong Ming. Kong Ming yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersenyum dengan sangat licik. Dan dia bilang kepada Hanzo bahwa hal ini adalah kesempatan yang sangat tepat. Di sisi lainnya, di Kerajaan Sardom of Light, saat ini pemimpin Kerajaan Sardom, yaitu Paus, dia sedang menerima seorang utusan dari kota Suneo. Dan utusan itu datang menemui Paus adalah karena dia diperintahkan oleh pemerintah kota Suneo untuk meminta ganti rugi kepada Kerajaan Sardom akibat kekacauan yang telah terjadi di kota mereka. Tetapi Paus yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan dia pun bilang kepada utusan itu bahwa bangsa kecil seperti mereka hanyalah hal sepele. Dan perlu diketahui bahwa Paus ini adalah seorang pria yang usianya sekitar 40 tahun. Dan gaya hidupnya tidak seperti seorang paus pada umumnya. Malahan dia sangat suka mabuk-mabukan dan sangat suka dengan urusan duniawi. Tetapi, salah satu bawahan dari Paus bilang kepada Paus, jika kota Suneo adalah salah satu kota terkaya yang ada di bangsa utara. Dan jika mereka melakukan hal ini kepada kota Suneo, maka mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Tetapi Paus yang mendengar hal itu, dia malah menjadi tambah kesal. Lalu Paus bilang kepada bawahannya itu, jika kota Suneo hanyalah kota yang kecil, bahkan pemimpinnya saja adalah orang asing. Sedikit informasi, kota Suneo adalah kota yang sangat kaya dengan berbagai macam produk unggulan. Bahkan pemimpin kotanya adalah seorang pemimpin yang sangat ahli dalam berbisnis dan juga dalam bidang politik. Dan nama pemimpin mereka ini adalah Suneo. Lalu setelah itu, Paus bilang kepada bawahannya, jika dalam hal bisnis Kerajaan Sardom of Light masih lebih baik daripada kota Suneo. Karena Kerajaan Sardom adalah sumber ekspor bahan makanan untuk setiap negara yang ada di bangsa utara. Dan tanpa adanya mereka, maka bangsa utara akan mengalami krisis pangan. Tetapi salah satu bawahan Paus langsung memberikan peringatan kepada Paus. Dia bilang kepada Paus bahwa kota Suneo adalah kota yang mengendalikan keuangan yang ada di seluruh bangsa utara. Bahkan Suneo dapat mengendalikan suatu kerajaan hanya dengan meminjamkan mereka uang. Dan walaupun mereka lemah, tetapi keuangan mereka tidak bisa diremehkan. Tetapi Paus yang mendengar hal itu, dia malah menjadi semakin kesal. Lalu dia langsung meminta utusan itu untuk menyampaikan pesannya kepada Suneo, bahwa dia menolak untuk membayar ganti rugi. Karena kerajaan mereka juga telah mengalami banyak kerugian dan juga kehilangan banyak pasukan. Dan setelah itu, Paus langsung memberikan perintah kepada bawahannya untuk segera membawa pahlawan Whip kembali ke Kerajaan Sardom of Light, apapun yang terjadi. Dan sebenarnya Paus sangat tidak suka kepada pahlawan Whip, karena pahlawan Whip selalu tidak patuh dan sangat suka menentang perintahnya. Tetapi bawahan itu langsung bilang kepada Paus bahwa dia sebelumnya telah meminta pahlawan Whip untuk kembali, tetapi permintaan itu selalu ditolak. Dan menurutnya, pahlawan Whip hanya akan merepotkan mereka saja. Paus yang mendengar itu, dia pun menjadi tambah kesal, karena ternyata pahlawan Whip masih saja suka menolong orang yang miskin. Tetapi tiba-tiba, Paus pun mendapatkan sebuah surat dari utusan Kerajaan Holy Light, dan hal ini membuatnya sangat serius. Dan perlu diketahui, Kerajaan Sardom of Light dan juga Kerajaan Holy Light, ternyata kedua kerajaan ini memiliki hubungan baik jangka panjang, karena mereka menyembah cahaya dan juga malaikat. Tetapi hubungan ini hanyalah hubungan di atas kertas, dan pada kenyataannya mereka sangatlah bermusuhan. Tetapi utusan itu bilang kepada Paus, jika surat ini bukan dari Putri Angel White,
Tetapi surat ini berasal dari Holy Maiden ketiga, yaitu Luna Elegan. Paus yang mendengar itu, dia malah langsung meremehkan Luna. Bahkan dia hanya menganggap kerajaan Holy Light sebagai sebuah kerajaan kedua yang tidak berharga. Lalu utusan itu bilang kepada Paus, jika surat ini mengatakan bahwa Holy Maiden Luna Elegan meminta Paus untuk langsung meminta maaf dan memberikan penjelasan secara langsung terkait kekacauan yang terjadi di kota Suneo dan alasan kenapa mereka menggunakan malaikat tiruan. Paus yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat marah. Dan perlu diketahui, sebenarnya orang yang mengirimkan pesan ini adalah Tahara, tanpa sepengetahuan dari Luna. Tetapi tidak lama setelah itu, pesan lainnya pun akhirnya datang. Dan pesan itu ternyata berasal dari salah satu bangsawan yang ada di kerajaan Holy Light. Lalu utusan itu bilang kepada Paus bahwa surat ini berasal dari Tuan Shrimp. Dan Tuan Shrimp adalah keluarga bangsawan dari bangsawan Dona. Lalu utusan itu bilang kepada Paus, jika pesan itu mengatakan jika Tuan Shrimp meminta bantuan Paus untuk melawan pasukan pemuja setan di kerajaan Holy Light. Tetapi Paus yang mendengar hal itu, dia pun sangat menyadari jika sebenarnya isi pesan itu adalah Tuan Shrimp ingin meminta bantuannya untuk menaklukkan kerajaan Holy Light. Dan Paus pun langsung setuju dengan hal itu. Tetapi salah satu bawahan Paus lalu bertanya kepada Paus, apa yang akan mereka dapatkan dengan membantu bangsawan Dona? Dan Paus pun lalu menjawab bahwa wilayah bangsawan Dona memiliki tambang batu air yang sangat banyak, dan hal itu akan sangat menguntungkan mereka. Tetapi salah satu bawahan Paus langsung memberikan peringatan kepada Paus. Dia bilang kepada Paus bahwa kerajaan Holy Light saat ini didukung oleh seorang pria yang sangat kuat, dan pria itu mengaku sebagai Raja Iblis. Dan pria itulah yang berhasil mengalahkan malaikat tiruan dengan sangat mudah. Tetapi Paus yang mendengar hal itu, dia malah meremehkan tentang hal itu. Karena menurutnya hal itu hanyalah rumor. Dan jika rumor itu benar, maka mereka hanya perlu waspada. Dan akhirnya, pesta pun langsung diadakan di kerajaan Shardom of Light untuk merayakan kesuksesan mereka yang akan segera menaklukkan Holy Light. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.